Permisi, Mbak. Iya Mbak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mirda Febriana. Saya tenaga teknis kefarmasian di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, Mbak. Saya ingin menebus resep ini. Baik, saya terima dulu ya Mbak ya, resepnya ya. Baik. Resepnya ini dari Dokter Budi ya Mbak ya. Iya. Pertanggal 17 April 2022. Isinya Symbicort Tubuh Healer yang ditujukan untuk Mulia Feni umur 26 tahun. Apakah ini dengan Mbaknya sendiri? Iya, dengan saya sendiri. Oh baik, di sini saya membutuhkan 5-10 menit untuk menjelaskan cara penggunaan obat ini. Kira-kira Mbak Mulia Feni sedang terburu-buru nggak ya? Tidak, Mbak. Baik, kalau begitu ditunggu sebentar ya Mbak ya, saya ambil obatnya dulu. Atas nama Mbak Mulia Feni ya, ini ya Mbak ya obatnya. Sebelumnya sudah pernah menggunakan obat terapi asma yang Tubuh Healer belum ya Mbak? Belum, Mbak. Biasanya saya menggunakannya obat yang diminum dalam bentuk sediaan tablet. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan obat Symbicort Tubuh Healer. Seperti ini ya Mbak ya obatnya. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak ya. Pastikan tangan kita sudah benar-benar bersih. Kemudian yang kedua, pastikan obat dalam keadaan kondisinya baik. Setelah itu, sebelum menggunakan obat ini, dikocok terlebih dahulu seperti ini ya Mbak ya. Kalau sudah, kita buka ya Mbak ya ke arah kanan. Di sini akan ada angka yang menunjukkan dosis. Jika obat habis akan menunjukkan angka 0. Kemudian kita putar alat ini ke arah kanan ya Mbak ya sampai berbunyi klik. Nah, seperti ini. Lalu kita putar kembali ke arah kiri. Lalu sebelum kita menghirup obatnya, kita buang nafas dulu. Setelah itu letakkan alat ini di antara gigi, tetapi jangan digigit ya Mbak ya. Lalu kita hirup kuat-kuat. Tunggu 5-10 detik untuk memastikan obatnya benar-benar masuk. Setelah 5-10 detik baru kita bisa buang nafas ya Mbak ya. Karena di dalam resep diminta 2 puff, maka nanti diulang sebanyak 2 kali seperti yang tadi ya. Terus setelah digunakan, alat ini dibersihkan dengan tisu pada bagian ujungnya. Setelah itu ditutup kembali ya. Setelah menggunakan, disarankan untuk kumur-kumur supaya menghindari efek samping timbulnya jamur di mulut ya Mbak ya. Begitu Mbak, apakah sudah jelas? Jelas, Mbak. Begitu, saya meminta Mbak Feni untuk mengulangi bagaimana cara penggunaannya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, Mbak. Pertama-tama kita cuci tangan terlebih dahulu. Terus itu pastiin tangan kita itu udah dalam keadaan bersih. Terus kita pastiin obat yang kita gunakan itu dalam keadaan yang baik. Setelah itu menggunakan obat ini itu dikocok-kocok terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah, kita buka ya Mbak. Nanti kita bukanya tuh ke arah kanan. Di sini kan ada tulisan angka yang menunjukkan dosis. Jika obat habis, nanti dia akan menunjukkan angka 0. Terus kemudian diputar alat ini ke arah kanan sampai berbunyi klik. Nah, seperti ini. Terus itu kita putar kembali ke arah kiri. Terus itu sebelum kita menghirup obatnya itu kita buang dulu nafas terlebih dahulu. Setelah itu kita letakkan obat ini di antara gigi, tetapi tidak untuk digigit. Terus itu kita hirup kuat-kuat dan tunggu 5-10 detik untuk memastikan obatnya itu benar-benar masuk. Setelah 5-10 detik baru kita bisa membuang napas. Karena di dalam resep saya itu dimintanya 2 puff, maka nanti saya mengulanginya sebanyak 2 kali seperti tadi. Terus setelah digunakan,
Alat ini tuh nanti bisa dibersihin pakai tisu bagian ujungnya, terus nanti ditutup kembali. Terus setelah menggunakannya nanti disarankan untuk kumur-kumur supaya menghindari efek samping timbulnya jamur di mulut. Begitu ya, Mbak? Iya Mbak, benar sekali. Baik, berarti Mbak Feni sudah paham ya. Untuk harga obatnya ini 300.000 ya Mbak ya. Apakah mau diambil? Iya, Mbak, saya tebus obatnya. Baik. Ini ya Mbak ya obatnya. Baik, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga cepat sembuh. Sama-sama. Pernah nggak sih kalian mendengarkan atau memperhatikan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang sedang bertugas dalam menjelaskan informasi obat? Jangan sampai kalian malu ya dalam bertanya apabila ada hal-hal yang masih membuat kalian bingung, karena hal ini sangat fatal sekali loh. Kalau kamu salah mendengarkan atau salah terima informasi obat, bisa jadi yang tadinya mau sembuh malah jadi lebih parah loh, nggak mau kan? Makanya, ada prinsip yang wajib kita kenali dalam mengenal obat, mulai dari membeli, menggunakan, menyimpan, hingga membuangnya. Namanya dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Prinsip yang pertama adalah dapatkan. Dapatkan obat di tempat yang baik dan benar. Dapatkan obat di tempat yang paling terjamin dan berizin seperti apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, dan toko obat berizin lainnya. Perhatikan penjelasan dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Simpan informasi obat yang tertera pada brosur dan kemasan obat agar tidak lupa. Serta perhatikan penggolongan obat, kadaluarsa obat, kemasan obat, dan sediaan obat. Prinsip yang kedua adalah gunakan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat. Jangan terburu-buru mengkonsumsi antibiotik. Antibiotik harus diminum sampai habis sesuai resep dan informasi dari dokter atau apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang bertugas untuk mencegah timbulnya resistensi. Gunakan obat sesuai petunjuk atau arahan dokter atau apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang bertugas. Gunakan pantangan makanan atau minuman yang harus dihindari. Baca baik-baik nama komposisi obat dan dosisnya apakah telah sesuai dengan resep aslinya. Tunjukkan bahwa Anda telah mengerti dengan menjelaskan kembali kepada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian tentang informasi yang Anda terima. Bila ada kendala memahami obat, mintalah teman atau kerabat Anda untuk mendampingi Anda. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat diantaranya. Yang pertama, minum obat sesuai waktu atau tiap berapa jam, sesudah atau sebelum makan. Yang kedua, bila Anda keadaan hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai dengan kondisi Anda. Yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya atau dengan alat takar yang diberikan. Yang keempat, bila sering lupa minum obat, gunakan alat atau bantuan untuk membantu mengingatkan. Dan yang kelima, bila terjadi efek yang tidak nyaman, segera hubungi apoteker atau tenaga teknis kefarmasian untuk meminta saran. Prinsip ketiga yaitu simpan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan obat diantaranya, jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan obat dalam kemasan asli, jauhkan dari cahaya sinar matahari langsung, dan simpan obat di tempat sejuk dan tidak lembab. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil terlalu lama, karena suhu yang tidak stabil dapat merusak kemasan obat. Perhatikan tanggal kadaluarsa obat dan masa penggunaan obat. List tanggal pertama obat dibuka atau dipakai, dan segera buang bila obat mengalami perubahan warna, rasa, bau, dan fisik obat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan obat. Untuk obat dalam bentuk cair atau sirup, suspensi, eliksir, jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer, agar tidak membeku, kecuali disebutkan dalam etiket atau kemasan obat.
Suppositoria harus disimpan di bawah suhu kamar 15 hingga 30 derajat Celcius, tidak terkena cahaya dan panas langsung. Bila tersedia lemari es, dapat disimpan sesaat sebelum digunakan, agar massa suppositoria tidak lembek ketika akan digunakan. Sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari panas atau suhu tinggi, agar obat tidak meledak. Bila ragu atau tidak mengerti, tanyakan kepada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang bertugas. Bila tidak ada informasi khusus, maka obat disimpan dalam suhu 15-30 derajat Celcius, terhindar dari cahaya dan kelembapan. Prinsip yang keempat adalah buang. Perhatikan hal-hal berikut ini sebelum kamu membuang obat. Identifikasi jenis obat dan jumlah obat. Tidak semua obat dapat dibuang di rumah. Obat yang tidak dapat dibuang di rumah dikemas dan dikembalikan ke farmasi, lalu lepaskan label pada kemasan. Gimana sih cara kita membuang obat? Lepaskan etiket dan tutup botol, kemudian hancurkan supaya tidak disalahgunakan. Lalu, segera buang sisa obat yang sudah rusak agar tidak disalahgunakan. Hancurkan atau timbun obat untuk obat padat. Untuk sediaan cair seperti emulsi, suspensi, dan sirup, terlebih dahulu diencerkan dengan air atau ditambah pasir atau tanah, kemudian buang bersamaan dengan sampah lainnya. Untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotik yang harus dibuang dengan wadahnya namun dengan menghilangkan label pada kemasan. Beberapa hal yang harus kamu perhatikan dan cek kembali saat akan membeli atau mengkonsumsi obat. Yang pertama, kemasan wadah harus tersegel, tidak rusak, dan tanggal kadaluarsa yang jelas. Kedua, penandaan wadah, baca zat khasiat dan manfaatnya. Saat penggunaan dan penyimpanan, periksa bau, warna dan rasa, bentuk fisik obat sebelum menggunakan. Cek kembali ketika akan digunakan setelah penyimpanan. Jika Anda mengalami keluhan, hubungi apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.